Untuk membahas lebih lanjut tentang deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dan ancaman klaster baru, kita sudah bersama dengan dua narasumber melalui Zoom. Ada Ketua KAMI Jawa Barat Hari Mulyana dan epidemiolog Pandu Riono. Saya sapa, selamat sore Pak Hari, Pak Pandu. Selamat sore Mbak. Iya, saya ke Pak Hari dulu. Waktu Agustus lalu, deklarasi KAMI yang pertama itu disoroti oleh Satgas COVID-19. Kalau untuk sekarang di Bandung, kenapa diadakan lagi melibatkan massa pula? Jadi kami ini concern sekali dengan protokoler COVID-19. Oleh karena itu, kami semula merencanakan untuk deklarasi KAMI Jabar ini di sebuah gedung dan di satu hotel. Namun, secara sepihak, gedung dan hotel tersebut membatalkan. Padahal, tujuan kami mengadakan deklarasi di hotel itu supaya kami mudah untuk menjalankan protokol COVID-19. Di mana undangan yang kami sebarkan juga sesuai dengan kapasitas gedung secara protokoler COVID-19. Untuk izin dari tim Satgas COVID-19 Jawa Barat apa ya dibatalkan? Ya, itulah lucunya ya. Jadi awalnya kami sudah memegang surat rekomendasi dari Satgas COVID-19 itu kira-kira jam 2 siang. Namun tiba-tiba jam 5 sore surat tersebut mereka batalkan sendiri. Yang tanda tangan juga mereka juga orangnya. Itu izin untuk tempat yang di mana Pak deklarasinya? Terakhir itu di satu hotel di Bandung Selatan. Nah untuk yang di rumah dan di gedung sate itu mengantongi izin atau tidak? Kalau yang di gedung sate itu demo itu kita nggak perlu izin, kita cukup surat pemberitahuan saja. Tapi kalau untuk dari Satgas COVID-19 kan selama pandemi ini diingatkan untuk tidak menimbulkan massa dan harus ada izin dari Satgas COVID-19. Kalaupun ada kegiatan yang melibatkan massa, kenapa kami tetap bersikeras mengadakan kegiatan ini, Pak? Ya, ini kan akibat dari kita dibatalkan sepihak. Karena kita tidak dapat tempat lagi, akhirnya kita turun ke jalan. Kita akhirnya lakukan demo di depan gedung sate. Ini akibat karena rencana kami semula di gedung atau di hotel dibatalkan sepihak. Ya beginilah jadinya. Tadi kan kami melihat gambar yang sedang diputarkan ini yang di depan gedung sate. Sebelumnya juga gambar saat deklarasi kami di rumah melibatkan banyak orang. Kalau kita lihat kan tidak hanya memakai masker yang diwajibkan, menjaga jarak juga itu jadi perhatian. Kenapa tetap dilakukan? Sementara ada opsi lain misalnya secara virtual seperti itu Pak Hari. Ya sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, kami concern dengan protokoler COVID-19. Itu setiap undangan, dalam undangan pun sudah kita tegaskan harus menggunakan masker. Itu cuci tangan dan hand sanitizer kami siapkan. Belum tentu juga yang hadir di gedung sate itu dari kami semua. Bisa saja orang lain yang menyusup dan sengaja tidak menggunakan masker. Bisa itu. Karena itulah pentingnya izin dari Satgas COVID-19 itu ya Pak Hari semestinya untuk mengawasi kegiatan. Sebetulnya kalau pemberitahuannya 1-2 hari sebelumnya itu dengan mudah kita lakukan. Pada saat kami diwajibkan mempunyai rekomendasi dari Satgas COVID-19, kami pun sudah lakukan itu. Dan kami sudah buktikan punya suratnya. Namun ya mereka cabut juga secara mendadak ya, sehingga kami tidak punya waktu lagi untuk menguruskan surat berikutnya. Nah, opsi yang dipilihnya, pertanyaan sebelumnya juga menyambung pertanyaan saya sebelumnya, opsi berikutnya apakah kegiatan tidak dibatalkan, tapi sebenarnya ada opsi lain gitu, bisa dilakukan secara virtual. Kenapa itu tidak dipilih Pak Hari, kalaupun sudah kadung mengatakan bahwa ini adalah hari yang ditentukan untuk deklarasi kami di Jawa Barat? Ya, pilihan kami kita ingin deklarasi secara langsung dengan semua simpatisan kami, anggota-anggota kami yang memang undangannya sudah kita sebarkan 1 minggu yang lalu. Itu sudah tidak bisa kita cegah. Simpatisan ini datang dari seluruh Jawa Barat. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Banten. Bahkan mereka semula akan datang ada yang 1 bis, 2 bis. Ya, itu tidak mudah juga kita untuk menolak kehadiran mereka. Jadi ya untuk menjaga semangat mereka ya akhirnya kita tetap lakukan
acara deklarasi secara langsung. Pak Pandu melihatnya seperti apa? Apakah ini mengesampingkan kedisiplinan protokol kesehatan? Kalau tadi kata Pak Hari karena sudah kadung disebar undangannya, sudah banyak juga simpatisan yang datang. Ya, kalau kita sudah menyadari ya, kalau mengumpulkan massa itu akan potensial meningkatkan risiko penularan dan hampir tidak mungkin membatasi jarak. Dan sulit sekali mengontrol untuk semuanya menggunakan masker dengan baik dan benar. Apalagi kalau kerumunan massa itu melakukan teriak-teriak atau yel-yel yang membangkitkan semangat. Jadi memang kegiatan semacam itu akan meningkatkan risiko penularan. Memang kita harus lebih cerdas untuk melakukan kegiatan yang terencana dan mengurangi risiko. Nah itu yang perlu kita pelajari bahwa kita harus siapkan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan apapun yang menghimpun banyak orang. Dan di dalam era pandemi ini kita dinilai oleh masyarakat apakah kita memang memahami atau simpati atau solidaritas untuk mendukung mengurangi risiko penularan atau bahkan kita membuat suatu kegiatan-kegiatan yang meningkatkan risiko. Itu juga akan menjadi bagian dari apapun kegiatan kita. Kalau kita ingin mendapatkan simpati dari masyarakat, kita perlu kegiatan-kegiatan yang lebih cerdas dan lebih mengurangi risiko penularan. Selalu ada potensi risiko penularan di kegiatan yang melibatkan massa. Pak Hari sudah menghitung ini? Ya tentu, oleh karena itu sejak awal kami pun lokasinya kan pertama di gedung. Itu dalam rangka kita juga menjaga melaksanakan COVID-19. Setelah di gedung gagal, selanjutnya kami pun mencarinya ke hotel. Ya, itu yang kita concern untuk selalu menjaga protokoler kesehatan. Oke. Begitu. Nah, asalnya di gedung lalu dipindahkan ke hotel untuk mudah mengontrolnya. Pak Pandu melihat apakah lebih mudah memang kalau dilakukan di gedung atau di hotel tadi? Kalau di gedung malah lebih berisiko. Karena? Jadi kalau di dalam ruangan itu kan kita tahu. Di dalam ruangan itu malah meningkatkan risiko penularan kalau ventilasinya gedung itu tidak baik. Ya kan malah lebih baik di ruang terbuka. Tapi kan yang ruang terbuka yang penting juga maupun di dalam gedung atau di ruang terbuka. Nah yang menjadi masalah isu adalah kerumunan massa ini. Kerumunan massa ini yang kita tidak tahu bahwa siapa di antara mereka itu yang sudah membawa virus. Karena kan kita sudah menyadari bahwa sebagian orang yang sudah terinfeksi itu tidak bergejala. Nah ini menurut saya kita harus memilih kegiatan atau modus kegiatan yang mengurangi risiko. Itu menurut saya sih banyak sih alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko ini. Kalau tadi Pak Hari tanggapannya di gedung atau di hotel selama masih ada kerumunan massa ini tidak mengurangi risiko untuk penularan? Ya sejauh dapat rekomendasi di gedung itu kan kita juga melakukan sesuai dengan protokol COVID-19, di mana dari kapasitas gedung kita hanya dipergunakan 30%-nya. Selanjutnya, kursinya itu ditata sesuai social distancing. Itu yang sudah kami terapkan. Sejak dari pintu masuk, ada security untuk pengecekan suhu, terus cuci tangan, terus hand sanitizer, dan sebagainya. Itu sudah kita persiapkan, sehingga kita seoptimal mungkin mencegah terjadinya penularan. Begitu menurut saya. Pak Pandu, melihatnya apakah mungkin dilakukan oleh pihak panitia yang sudah dikatakan tadi menyediakan langkah-langkah pencegahan itu? Ya, itu kan upaya-upaya yang harus memang disiapkan. Tapi dalam implementasinya, operasionalnya seringkali tidak bisa dikendalikan. Karena saking semangatnya gitu kan. Kalau ini kan membuat kegiatan yang kita butuh semangat tinggi dan seringkali kita lupa gitu bahwa kita langsung melakukan kegiatan mungkin melepas masker atau dan sebagainya. Dan ini menurut saya sih memang sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini di era pandemi. Oke.
Kalau tadi kata Pak Hari di gedung sate susah melihatnya apakah memang itu anggota kami atau bukan. Tapi kalau yang di rumah saja tadi terlihat di gambar banyak juga yang tidak menggunakan masker. Jawaban kami Jawa Barat seperti apa soal ini? Ya itulah akibat dengan terjadinya penolakan di gedung. Kalau penolakannya jauh-jauh hari, ya tentunya kami juga akan persiapkan lebih baik. Seperti tadi saya sampaikan, ini undangan sudah terlanjur terkirim 1 minggu yang lalu. Tidak mudah juga bagi kami panitia untuk membatalkan kehadiran dari simpatisan ini. Itu pun yang tadi datang itu kami batasi hanya sampai 100 orang. Oke. Padahal rencananya itu bisa 1.200 sampai 1.500 yang akan hadir. Jadi kami himbau para simpatisan itu tidak datang ke lokasi. Oke. Mereka dapat menonton langsung secara live streaming. Sudah kami infokan juga seperti itu. Oke. Nah, tapi tadi tuh pengawasannya seperti apa saat berlangsung saat di rumah di kawasan Sukajadi misalnya? Pengawasannya seperti apa? Karena kita tahu misalnya karena tidak dapat izin tetap ada kegiatan, tapi tentu siapa yang datang harusnya berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, itulah optimal yang panitia dapat lakukan. Sulit juga kita menghindarkan dalam kondisi seperti ini karena keterbatasan tempat dan banyaknya undangan yang hadir ya. Tapi dari kita masing-masing, menurut saya tadi kita semua menggunakan masker. Ya, saya tidak melihat tidak ada yang menggunakan masker kecuali mungkin mereka sedang minum atau sedang makan. Oke, meskipun di gambar ini terlihat tadi saat menyanyikan lagu sempat ada juga yang tidak menggunakan masker. Oh iya. Ya. Nah, Ya mungkin pada saat dia menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya atau apa, ya mungkin ada yang lebih nyaman untuk membuka maskernya ya. Nah, Pak Pandu melihatnya seperti apa? Sudah diingatkan panitia untuk mematuhi protokol kesehatan, tapi pada praktiknya ada yang luput juga dari pengawasan. Iya, memang kalau banyak orang itu lebih dari 100 orang itu lebih dari 50 lah. Itu sulit sekali kita untuk menghimbau dan mendisiplinkan hiburan banyak orang itu. Walaupun itu sebenarnya teman-teman kita sendiri. Dan memang itu pengalaman kegiatan yang menghimpun banyak orang itu memang yang paling sulit adalah tadi mengendalikan atau supaya semuanya disiplin. Nah itu yang paling sulit. Nah ini kan karena kita tidak mampu mendisiplinkan, makanya sebaiknya sih jangan melakukan kegiatan yang menghimpun banyak orang. Kita pakai modus-modus kegiatan yang lebih supaya mengurangi risiko banyak kerumunan orang. Tapi ini tapi kan kita kegiatan ini kelihatannya ingin menyemangati ke suatu kegiatan yang harus dihadiri oleh banyak orang. Yang inilah jadi risikonya seperti itu. Ya, Pak Hari, apakah akan ada evaluasi soal kegiatan kami hari ini dan tidak akan ada kegiatan yang melibatkan massa selama pandemi ini kalau melihat dari deklarasi yang berlangsung di Jawa Barat sekarang? Tentunya setelah deklarasi hari ini, kami panitia akan melakukan evaluasi dari segala bidang, baik dari protokol COVID-19 maupun kegiatan-kegiatan acara hari ini. Pasti kita lakukan evaluasi. Oke, dan Pak Pandu juga melihat bahwa harusnya ke depannya diperhatikan betul protokol kesehatan dan mengurangi kegiatan melibatkan massa, begitu Pak Pandu? Iya, jadi di era pandemi ini janganlah menghimpun banyak orang lah. Oke. Kita juga bukan hanya kegiatan ini saja kan, kegiatan pilkada juga berisiko tinggi. Ya, oke, baik. Jadi banyak kegiatan yang memang kita harus hindari yang menghimpun banyak orang. Kita inginkan pandemi segera berlalu, berikutnya kita harus sama-sama kesadaran semua pihak untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan di era pandemi ini. Terima kasih atas waktunya Pak Pandu, Pak Hari juga telah bergabung di Kompas. Baik.